warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Karisandi dengan NIM 121650210 dari kelas A. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kembali tentang manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek terdiri dari lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil yang didapat adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Terus ada definisi lingkup, yaitu meninjau karta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Kemudian ada verifikasi lingkup, terdiri dari memformalkan penerimaan lingkup proyek, pengendalian lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan penyertaan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup karta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Berikut contoh Project Charter. Di sini terdiri dari Project Title, Project Start Date, Project Manager. Ada juga Approach, kemudian di bawahnya ada Roles and Responsibilities. Terdiri dari Name, Role, dan Responsibility. Kemudian ini juga ada contoh dari contoh Project Charter. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, charter proyek, aset, proses, organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset, proses, organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Penetapan lingkup proyek lebih jauh terdiri dari Project Charter, Preliminary Scope Statement, dan Project Scope Statement versi 1. Membuat Work Breakdown Struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikut contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Ini disusun berdasarkan fase. WBS intranet dalam bentuk tabular terdiri dari konsep,
1. Evaluated current system. Yang kedua, define recruitment. Define recruitment terdiri dari define user recruitment, define content recruitment, define system recruitment, define server owner recruitment. Kemudian yang ketiga ada define specific functionality. Yang keempat, define risk and risk management approach. Yang kelima, develop project plan. Yang keenam, brief web development team. Yang ketujuh, website design. Yang kedelapan, website development. Yang kesembilan, rollout. Dan yang ke-10, support. Berikut skema dari WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000. Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Dapat dilihat pada skema di bawah. Tabel 5, 4 executing task for GWD Consulting WBS. Terdiri dari execution. Dari execution itu ada beberapa bagian, yaitu survei, user input, intranet site content. Intranet site content juga dibagi beberapa bagian, yaitu template and tools, artikel, link, ask the expert, user request fitur. Kemudian ada internet site design, internet site construction, site testing, site promotion, site rollout, project definition, measurement. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pedoman beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Kemudian ada pendekatan analogi. Dari sini dapat meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Kemudian ada pendekatan top down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Kemudian ada pendekatan bottom up, dimulai dari tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Berikut contoh pendekatan mind mapping. Dapat dilihat pada skema berikut. Hasil WBS dalam diagram. Kita dapat lihat dalam diagram berikut. Kemudian pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Kemudian ada tahap verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena script dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk 1. Mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. 2. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Yang ketiga, mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Kemudian ada rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proyek dengan sukses. Kemudian manajemen lingkup terdiri dari perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Demikianlah tadi review dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.